Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendamping, dan yang saya sayangi rekan-rekan peserta lomba Daiyah Milad Darul Fikri. Pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Maka dari itu saya mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delisa Ayu Pratama yang akan membacakan ceramah tentang Maulid Nabi dengan tema Sang Pembawa Perubahan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali ucapan tahmid dan tasyahud atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat serta hidayahnya kita masih ditakdirkan berjumpa di bulan Rabiul Awal ini, yang mana di bulan Rabiul Awal ini lahirlah Nabi besar Muhammad yang sekarang kita seluruh umat Islam tengah memperingati hari lahirnya, atau yang lazim disebut dengan Maulid Nabi. Selanjutnya, sanjung agung tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dari akhlak beliau, kita semua dapat menjadi muslim yang sejati. Karena dari akhlak yang dipancarkan oleh beliau merupakan kandungan atau cermin dari Al-Quran Al-Karim. Begitu juga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikuti petunjuknya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal, yang mana dengan memasuki bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan oleh suatu peristiwa yang besar nilainya, yakni lahirlah Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini dengan membawa seperangkat ajaran-ajaran Islam, sehingga yang asalnya kita hidup di alam kegelapan atau kekufuran menuju hidup yang terang benderang, yakni agama Islam. Sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi, tatanan adat kehidupan masyarakat Arab hancur. Banyak yang menyembah berhala patung, kaum wanita diperbudak oleh kaum laki-laki, yang lemah ditindas oleh yang kuat, dan begitu pun seterusnya. Akan tetapi, setelah Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka berubahlah sedikit demi sedikit tatanan adat kehidupan jahiliyah. Dari tindas menindas menjadi saling asuh mengasuh, saling menyayangi antara satu sama lain. Semuanya sama, baik yang kaya ataupun yang miskin. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur atau standar kebaikan seseorang di hadapan Tuhannya adalah kadar takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, yang terpenting ialah kita harus memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh beliau. Janganlah kita memperingati Maulid Nabi ini kita berfoya-foya, berpesta pora, akan tetapi kita melupakan tujuan utama peringatan itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pada diri Rasulullah terdapat akhlak yang mulia, sekaligus menjadi panutan bagi orang yang ingin bertemu Allah. Laqad kana fi lakum rasulihi uswatun hasanatun liman kana
menelusuri teladan yang baik bagimu. Dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor urut 39 dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang melimpahkan nikmat iman, Islam, serta kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah yang lahir ke dunia membawa cahaya Islam. Hadirin yang berbahagia, Maulid Nabi adalah momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah pada tahun gajah dalam keadaan yatim. Sejak kecil, beliau sudah terkenal jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, masyarakat memberinya gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidakkah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menjelaskan bahwa kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah rahmat, yaitu kasih sayang untuk semua manusia, bahkan untuk alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, cinta kepada Rasulullah tidak cukup hanya diucapkan, tetapi kita juga harus meneladani akhlak beliau. Akhlak apa sajakah yang bisa kita teladani? Yang pertama, kejujuran. Nabi Muhammad SAW selalu jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita sebagai pelajar bisa meneladani dengan cara tidak mencontek saat ujian dan berkata jujur kepada orang tua maupun guru. Yang kedua, kasih sayang. Rasulullah SAW penuh kasih sayang, tidak hanya kepada keluarga, sahabat, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Kita bisa meneladani dengan menyayangi teman, tidak membuli, dan menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga, kesabaran. Ketika dihina dan disakiti, Nabi Muhammad SAW selalu bersabar, dan dia mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Kita bisa meneladani dengan cara bersabar saat mendapatkan cobaan, tidak mudah marah, dan belajar dengan tekun meskipun sulit. Selain itu, Nabi Muhammad SAW
adalah teladan dalam beribadah. Beliau sering salat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Dari sini kita belajar bahwa rasa syukur tidak hanya diucapkan, tetapi harus dilakukan dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang adil. Beliau mendengarkan pendapat sahabat, tidak sombong, dan hidup sederhana. Padahal beliau seorang pemimpin besar, tetapi makanannya sederhana, bahkan kadang hanya sepotong roti dan air. Inilah bukti kerendahan hati yang seharusnya kita contoh. Hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman ini kita menghadapi banyak tantangan: teknologi, media sosial, pergaulan, dan godaan dunia. Disinilah kita perlu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Misalnya, Nabi mengajarkan ukhuwah atau persaudaraan. Umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika ada satu yang sakit, semua ikut merasakannya. Maka di sekolah kita harus saling menjaga persaudaraan, saling menolong, dan tidak mudah marah hanya karena hal kecil. Dari kisah ini kita belajar bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan adalah akhlak seorang muslim sejati. Dan itulah ajaran Rasulullah SAW. Maka memperingati Maulid Nabi harus membuat kita semakin bersemangat meneladani akhlak beliau: jujur, sabar, penyayang, dan amanah. Itulah bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Nabi harus membuat kita semakin bersemangat meneladani akhlak beliau. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari